Assalamualaikum semuanya, apa kabarnya? Senang sekali saya Asih Lukita bisa menyapa kalian semua di podcast dari selalu.id Ngode, ngobrol bareng Dewan dengan tema hari ini yaitu peran BUMD dalam rangka mendulang PAD Jawa Timur. Nah kalau seandainya negara berbisnis ya mati semua. Misalnya ada beras, kemudian dijual ke masyarakat. Kalau negara ini kemudian menjual beras, ya maka pasti kalah pelaku-pelaku ekonomi ini. Kalau kemudian BUMD ini jalan, tentu akan berdampak baik. Nah ini kan berarti 2 tahun gajinya direktur utama itu bisa untuk 1 tahun untuk PAD. Nah ini kan kayak nggak ada kerjaan lain gitu loh. Rebutan rezeki itu namanya ya Pak ya. Koreksi diri dulu. Saya di sini ini untuk apa? Lalu demi apa? Niatnya penting. Ini bukan untuk kita, tapi untuk masyarakat. Betul. Di tema kali ini yang berkaitan dengan BUMD dan juga PAD, mungkin kalian nih teman-teman semua udah tahu ya kalau di Indonesia ini ada yang namanya BUMN. Nah, contohnya mungkin seperti Pertamina, PLN, kemudian juga Telkom dan lain-lain. Tapi mungkin yang BUMD banyak juga yang belum tahu. Nanti akan kita bahas apa kaitannya dengan PAD atau pendapatan asli daerah dan juga apa aja nanti yang berkaitan dengan itu semua. Nah, Sobat Selalu, di studio ini sudah hadir juga bersama kita pastinya yang akan mengupas tuntas topik hari ini. Sudah hadir anggota Komisi C DPRD Jatim, juga Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Daerah Pemilihan Dapil 11 Madiun Nganjuk, dan juga anggota Banggar atau Badan Anggaran DPRD Jatim ada Bapak Muhammad Asari SHI MM. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak hari ini? Kegiatannya lagi ngapain aja Pak? Disibukkan dengan apa nih pastinya? Ini sangat sensitif sekaligus penting sekali, khususnya di Jawa Timur beberapa bulan ini, karena untuk menganggarkan tahun 2027. Jadi ribet-ribetnya ini Mbak. Lagi ribet-ribetnya, lagi pusing-pusingnya ya Pak ya. Dan sensi juga ini. Aduh, agak. Karena sensi ini programnya apa ya ke depan ya? Gitu. Nah, agak ngeri-ngeri sedap gini ya. Tapi tetap harus kita bahas tuntas ya Pak ya. Tapi sebelum kita bahas tuntas topik hari ini yaitu peran BUMD dalam rangka mendulang PAD Jatim. Nah, mungkin banyak juga nih masyarakat Jawa Timur yang belum kenal Bapak ya kan. Nah, boleh ya kita tanya-tanya dulu nih lebih dalam lagi, kenalan dengan Pak Asari lebih dalam lagi. Bapak, kenapa akhirnya memutuskan untuk menjadi anggota dewan gitu? Iya, terima kasih. Kita belum kenalan, namanya siapa? Oh, saya Asti Bapak. Ini wawancara, ngobrol-ngobrol, nggak kenal namanya kan, nggak kenal maka nggak kata saya. Nah betul, tapi kalau sudah kenal jangan terlalu sayang loh. Mbak Asti, terima kasih. Jadi saya dulu punya cita-cita. Sederhana cita-cita itu. Apa itu? Menjadi dulu ya. Jadi SD, SMP, SMA itu cita-cita saya nggak konsisten. Jadi SD belum jadi kiai. Oke. Nah, kemudian SMP berubah lagi. Jadi apa tuh Pak kalau SMP? Kalau SMP itu pengen jadi waktu itu dokter. Kemudian dia separuh-separuh pengusaha kayak gitu. Agak merucut lagi nih. SMA ya Pak, SMA nih apa nih? SMA itu pengen jadi pengusaha. Oke. Kenapa ada pengusaha? Terinspirasi waktu itu di SMA ada orang kemudian pakai baju putih, berdasi, pakai jas. Nah, waktu ke sekolah, karena dulu aku pengurus OSIS ya. Waktu datang ke sekolah, beliau ini diantar sopir pakai sedan, kira-kira begitu. Lalu dibukain pintu, terus masuk ke aula. Nah, setelah itu kemudian memberikan materi, lalu pulang. Nah, di saat sebelum pulang itu ngasih kartu nama. Namanya saya lupa tapi yang saya ingat itu ada namanya Direktur Utama PT apa begitu. Nah, saya kok membayangkan enak ya
Jadi ini urusan duniawi ya. Enak ya jadi direktur utama itu punya supir, dibukain pintu. Kerjanya biasanya cuma tanda tangan, Pak. Akhirnya begitu. Otak saya begitu. Nah, kemudian sampai kuliah saya tuh di kuliah 2021. Saya di 2026 kan lulus. 2010 itu saya udah begitu. Saya kemudian alhamdulillah dikasih karunia oleh Allah bisa membeli taksi di bandara itu sebanyak kurang lebih 67-an unit. Wow. Akhirnya tercapailah itu. Pakai dasi. Cita-citanya kesampaian ya Pak ya? Kan tidak hanya mobil satu, pakai sendiri dibukain enggak. Tapi supir saya 67 supir. Tidak nyaman satu. Tinggal milih kayaknya ya Pak ya? Nah, selain sedan udah punya, dibukain pintu, driver punya, tidak hanya satu ini. Jadi ketika saya nunjuk, aku pengen sama kamu aja. Gitu. Nah, akhirnya kemudian apalagi ya. Nah, baru 2029 saya mencoba untuk ikut konsultasi tapi untuk DPR RI. DPR RI, oke. Surabaya dan Sidoarjo. Selisih 6.000 kurang lebih sama artis. Karena saya bukan artis. Artisnya namanya Arzetti Bilbina. Oh, iya. Ini. Waktu itu kampanye saya terus pakai YouTube. Karena untuk ngimbangin Mbak Arzetti kan. Berarti kan artis layar kaca ini. Betul. Ketika saya kampanye saya sampaikan, saya dengan Mbak Arzetti ini sama sebetulnya sama artisnya. Di artis layar kaca, saya lihat YouTube. Tapi takdirnya memang berbeda. Dan akhirnya tahun 2024 kemarin menguji lagi. Ya, ditakdirkan dilantik di DPRD Provinsi Jawa Timur. Akhirnya ya Pak ya. Nah, tapi belum ininya nih, belum ada garis merahnya. Kenapa akhirnya memutuskan nih Pak? Iya, jadi waktu mondok, saya itu terngiang betul oleh guru saya bahwa orang baik itu gampang. Jadi orang baik, terbaik itu gampang. Tapi yang paling sulit, jadi begini, orang baik itu ada orang yang terbaik. Saya kepingin jadi yang terbaik, bukan hanya baik. Nah, orang terbaik itu apa? Orang terbaik adalah orang yang bisa memberikan manfaat buat orang lain, berikan manfaat untuk sesama. Nah, itulah kemudian harapan itu saya naikkan. Saya ingin jadi orang yang terbaik. Bahasa Arabe khairun nas anfa'um linnas. Seapi-api menungso itu sing manfaat. Kalau nggak manfaat, ya apa ya? Ya baik gitu aja. Kita diem di rumah, hidup apa adanya di tetangga, itu baik. Tapi yang bisa memberikan, inilah yang terbaik. Nah, saya pengen itu. Kemudian saya pikir ulang, apa ya, kalau perusahaan kayaknya kok kurang, ya mungkin bisa manfaat, paling bisa dihitung kira-kira 67-100 orang karena karyawan. Tapi kalau jadi pejabat, tanda tangan satu saja, itu bisa merubah semuanya. Contoh misalnya, saya masih ingat Bu Risma menjadi wali kota Surabaya. Sangat sulit sekali untuk menggusur, merubah namanya Doli. Mbak umurnya sekarang berapa? Saya 38 Bapak. 38. Itu Doli itu diobrak tahun biru ya? Maksudnya 2014 ya? 2014. Nah, pokoknya waktu itu Bu Risma. Coba bayangin, Bu Risma seorang perempuan yang kekuatan secara fisik, secara psikologi mungkin berbeda dengan laki-laki. Betul. Tapi ketika beliau tanda tangan, itu dirubah, ya dirubah. Maka kekuatannya pejabat itu di situ, kekuatan penguasa di situ. Nah, termasuk misalnya guru-guru yang insentifnya kurang, kemudian karyawan yang mungkin barangkali kurang sejahtera, maka melalui peraturan daerah, peraturan bupati atau gubernur bisa merubah semuanya. Maka disinilah perlu kayaknya cocok gitu di situ. Nah, tahap-tahap kita lalui dan alhamdulillah hari ini bisa, ya meskipun belum jadi gubernur, bupati, tapi ini insya Allah langkah yang baik kalau niatan baik. Oke Pak, berarti mengenai menjadi orang yang terbaik demi kesejahteraan orang banyak gitu kan ya Pak ya. Nah ini juga ada kaitannya dengan BUMD nih ya kan. Karena pastinya gimana Bapak memandang nih BUMD secara personal ya Pak ya.
untuk tingkat pengangguran di Jawa Timur saat ini? Oke. Ini sebelumnya Mbak, sebelum ke pengangguran BUMD, ini perlu saya sampaikan ke publik juga, bahwa negara itu tidak boleh berbisnis. Kalau negara berbisnis, maka swasta, masyarakat tidak bisa mengambil keuntungan, mengambil pendapatan dari situ. Nah, kalau seandainya negara berbisnis ya mati semua. Misalnya ada beras, kemudian dijual ke masyarakat. Kalau negara ini kemudian menjual beras, ya maka pasti kalah pelaku-pelaku ekonomi ini, karena negara kemudian berbisnis. Kalau negara punya apapun, tanah milik negara, gitu kan, regulasi milik negara, maka negara tidak boleh berbisnis. Cara berbisnisnya negara adalah melalui BUMD, badan usaha milik daerah. Kalau BUMN milik negara ya. Betul. Kalau negara artinya pusat. Tadi yang disebutkan oleh Mbaknya ada Pertamina, Komsel. Nah, kalau BUMD lebih ke daerah. Maka di daerah, karena di Provinsi Jawa Timur, tentu beberapa usaha-usaha daerah itulah dikelola oleh pemerintah. Yang bisa berbisnis adalah BUMD. Nah, kemudian kaitan dengan pengangguran, tentu ini adalah bagian penting solusi. Jikalau kemudian BUMD ini jalan, tentu akan berdampak baik beberapa peluang kerja, peluang bisnis, peluang ekonomi, untuk bisa sama-sama memanfaatkan BUMD ini untuk kesejahteraan masyarakat. Ada berapa banyak sih Pak sebetulnya BUMD di Jawa Timur ini sendiri? Banyak Mbak, saya nggak hafal totalnya karena punya cucu. Oh gitu. Jadi misalnya PJU itu punya PJU BUMD ya, punya anak perusahaan namanya DABN. DABN ini kemudian punya sub. Nah, ini sudah cucu kalau ditafsiri. Yang kedua ada lagi yang PWU, itu punya anak perusahaan namanya air minum. Aku lupa namanya. PT Moya. PT Moya kemudian punya sub lagi, sehingga ini sampai beranak turun. Nah, kalau dihitung lebih lah kalau kemudian 25-an. Banyak ya Pak ya? Banyak. Nah, tapi berbicara soal BUMD lagi, sempat kemarin ada pansus BUMD ya Pak ya? Betul ya? Iya. Nah, kemudian apa hasil dari evaluasi Komisi C dan juga pansus ini kemarin Bapak? Iya. Komisi C karena membidani kaitan dengan pendapatan, aset dan keuangan daerah, sudah beberapa kali dengar pendapat kaitan dengan program, rencana kerja maupun analisa-analisa lain kaitan dengan BUMD. Nah, dikarenakan Komisi C ini kurang mendalami di saat itu, dibutuhkan kekuatan penuh, maka muncullah namanya pansus, panitia khusus kaitan dengan maksimalisasi BUMD. Nah, kalau Komisi C kan cover tapi nggak sampai ke dalam. Nah, kalau pansus lebih ke dalam lagi pembahasannya, sampai pada berapa gajinya, karyawannya berapa, kan begitu, sehingga lebih ke dalam lagi. Kulik banget ya Pak ya. Nah, hasil pansus dari sekian BUMD itu rata-rata sih memang nggak maksimal. Ada namanya PT Air Bersih, ada PWU, ada PJU, kemudian ada lagi Jamkrida, kredit itu. Jadi beberapa nama-nama BUMD ini tentu harus dimaksimalkan. Nah, di saat pansus berdiri itu harapannya bahwa pansus bisa melakukan evaluasi total kaitan dengan kinerja BUMD yang tidak maksimal. Itu jadi bedanya komisi dengan pansus begitu. Oke. Nah, apakah peningkatan profit yang diraih berbagai BUMD Jawa Timur ini selalu diikuti dengan penambahan jumlah lapangan kerja bagi masyarakat Jawa Timur nih Pak? Belum. Kenapa kok belum Bapak? Yang pertama, informasi publik kaitan dengan keberadaan BUMD tidak begitu meluas dipahami oleh masyarakat. Dan citra BUMD yang masih tanda kutip elit, itu kemudian masyarakat enggan untuk mencapai ke sana. Nah, kayak begini-begini ini harapannya masyarakat tahu bahwa sesungguhnya
ada loh perusahaan air minum yang milik daerah, namanya Siropen. Ada loh namanya sirup. Kalau Lebaran itu tidak hanya merek lain ya, Jawa Timur punya namanya Siropen. Oke. Itu mulai sejak zaman Jepang. Itu BUMD ya, Pak? BUMD. Oke. Gitu. Sampai sekarang masih produksi terus. Kan sudah mulai baik lah pasca pansus itu udah mulai baik, tata manajemennya macam-macam. Jadi mungkin salah satu tantangannya adalah kurangnya sosialisasi BUMD ini atau seperti apa nih, Pak? Jadi BUMD sih kurang maksimalkan untuk melakukan kerja-kerja konstruktif ya. Misalnya air bersih deh yang tadi saya sampaikan itu. Mestinya air bersih lebih bisa maju, lebih bisa maksimal kinerjanya karena kita punya beberapa SKPD, beberapa OPD itu yang harusnya pegawai atau PNS Jawa Timur air minumnya pakai Siropen. Oke. Tapi ini enggak. Nah, meskipun ini juga ada saingan lain, misalnya kayak merek lain ya. Tapi mestinya kita juga bisa mendorong itu agar orang Jawa Timur minumnya mestinya ini, mau sama-sama kualitasnya. Oke. Jadi memang sebetulnya bagus juga kok gitu ya Pak ya. Itu yang mungkin harus lebih ditingkatkan lagi. Nah, Pak, dengan banyaknya BUMD gitu yang ada di Jawa Timur, pastinya Dewan gitu sempat menyoroti kontribusi BUMD ini yang kurang optimal. Ya, sebenarnya kondisi saat ini yang real itu seperti apa nih Pak? Ya, ada 3 faktor ya. Faktor yang pertama soal manajemen. Manajemen ini belum dilakukan perbaikan secara maksimal dan para pengurus BUMD ini saya kira hanya copy paste aja. Tidak ada inovasi yang begitu dahsyat untuk melakukan kerja-kerja lebih maksimal lagi. Itu soal manajemen. Yang kedua soal personil. Personil ini, mohon maaf, masih banyak sekali didominasi oleh orang-orang yang kurang kompeten. Bahkan terindikasi ya titipan atau orang dalam atau tim sukses yang masuk ke sana. Nah sebetulnya kalaupun mau tim sukses, mau orang dalam, saya kira nggak ada masalah sepanjang kompeten. Betul. Sepanjang bisa kemudian membuat citra, membuat pendapatan lebih meningkat. Nah, kayak gitu-gitu harus diperhatikan. Kemudian yang ketiga kaitan dengan inovasi aja. Jadi 3 hal itu ya, manajemen, kemudian personel sama inovasi. Sementara waktu nggak ada inovasi. Nah, padahal zamannya mestinya harus bergerak terus. Misalnya yang saya sampaikan soal air bersih. Karena udah banyak saingan, ada kemasan A, B, C, D. Bisa kita lebih lagi, misalnya medianya diperbaiki, sosialisasinya dimaksimalkan, kerjasama dengan pihak-pihak itu dilakukan. Nah, mestinya begitu. Nah ide-ide nih, bagaimana supaya bisa diimplementasikan oleh BUMD yang ada di Jawa Timur nih Pak? Ya, ini sih dalam rapat kerja udah kita sampaikan kepada pengurus ya. Kita lihat aja nanti. Kan pansus baru kemarin sebulan yang lalu. Nah ini kalau seandainya rekomendasi pansus ini dijalankan, insya Allah kita akan bantu support maksimal agar BUMD bisa jalan, lalu berujung kepada pendapatan yang nambah untuk provinsi Jawa Timur. Untuk saat ini, menurut Pak Asari, bagaimana hasil kerja BUMD yang ada di Jatim ini? Saya pribadi belum puas. Belum puas ya Pak ya? Belum puas. Yang terbaik? Ukurannya gampang. Kalau modal 1 miliar, lalu saya hanya menyumbangkan kurang lebih 1 juta, rugi apa minus atau laba? Coba hitungannya gampang. Saya punya duit 100 juta ke bank itu sebulan hanya kalau nggak salah 50.000, 0,5 itu tertinggi, udah bagus itu. Nah kalau modal 100 juta menghasilkan 500.000, ini menurut saya rugi. Mending taruh di bank. Lu tidur, lu santai-santai udah dapet di bank. Tapi ini kan dikelola. Betul. Kalau dikelola maka kalau ukurannya hanya cuma 500.000 buat apa? Mending tidur aja. Padahal di sini ada unsur lain. Pakai duit 1 juta, itu kan ada
gaji karyawan, operasional perusahaan. Nah ini terus dari mana? Maka 1 juta ini kesedot nih. Ya rugi lah perusahaan. Itu normal aja udah. Betul. Tetapi kalau misalnya katakan 100 juta bisa menghasilkan 10 juta. Nah ini baru ini usaha masuk. Kalau untuk operasional, untuk gaji, untuk ini masihlah dapat. Nah itu saya kira masih menguntungkan dan prospeknya bisa dijalankan. Oke. Ukurannya gampang aja. Tadi Pak Sari sempat bilang mungkin penyakit-penyakitnya itu salah satunya mungkin manajemen, ya kan, keberakannya kurang, inovasinya kurang. Dimana di zaman sekarang kan harusnya lebih berinovasi lagi karena pesaing juga semakin banyak gitu ya Pak. Kenapa itu Pak? Mungkin gaji direksinya kurang Pak. Sebetulnya berapa sih? Boleh tahu nggak nih Pak? Mungkin banyak yang tahu kan. Salah satu aja. PWI itu kalau nggak salah direktur utama bisa 50. Kurang lebih ya. Katanya ada semua kita. Katanya ada 50 juta. Coba kalau dihitung 50 juta kali setahun kurang lebih 600 juta. Kan begitu? Betul. Nah kalau ini hanya ngasih PAD 1,2 miliar per tahun kan rugi. Nah, coba misalnya gini, saya ini diberikan kurang lebih ya 50 miliar untuk ngelola. Gajinya saja itu 50 juta per tahun, per bulan ya. Kalau per tahun berarti kurang lebih 600. Nyumbang ke PAD 1,2 Pak ini. Nggak masuk. Mestinya PAD-nya itu misalnya 10 miliar, gajinya 50 juta lah, itu masih mungkin. Nah ini kan berarti apa ya, 2 tahun gajinya direktur utama itu bisa untuk 1 tahun untuk PAD. Nah disinilah kemudian koreksi-koreksinya. Maka diperlukan inovasi yang harus cepat, inovasi yang betul-betul bisa maksimal sehingga keuangan masing-masing BUMD itu bisa dijalankan dan bisa mendapatkan PAD yang luar biasa untuk kebutuhan masyarakat Jawa Timur. Berarti sebetulnya bukan masalah gaji ya Pak ya? Harusnya. Ya harusnya. Tapi faktanya begitu. Tetapi kalau untuk performa Pancawira Usaha seperti apa nih Pak? PWU kurang bagus. Kurang bagusnya di mana Pak? Lebih spesifik dong Pak supaya kita tahu nih. Semua rata di 3 hal, kecuali BUMD namanya Bank Jatim ya. Performa Bank Jatim sih saya kira di keuangan. Jadi BUMD terbagi 2 Mbak, perbankan dan non perbankan. Yang perbankan ada namanya Bank Jatim, ada Bank UMKM. Nah kemudian di sini ada unit usaha syariah macam-macam itu. Nah yang non perbankan ini ada PWU, ada PJU. Nah kalau Pancawira ini lucu. Lucunya apa nih Pak? Lucunya anak bapak sama-sama jual beras. Nah ini nggak boleh. Oke ya, harusnya nggak boleh gitu Pak? Ya nggak boleh lah, kan udah ditangani oleh bapaknya. Oke, anaknya harusnya jual yang lain gitu ya. Kenapa kemudian bapaknya jual beras? Mereknya apa gitu saya lupa. Anaknya juga jual beras yang sama. Sama. Nah ini kan apa ya, kayak nggak ada kerjaan lain gitu loh. Rebutan rezeki itu namanya ya Pak ya. Mestinya kan satunya jual atau produksi beras, satunya distributor itu mungkin. Ini sama-sama, bapaknya distributor plus menjual, anaknya juga menjual. Itu hal-hal seperti ini juga sudah disampaikan Pak? Sudah lah, kita udah sampai di Komisi C. Jadi mestinya kan perusahaan misalnya ini produksi, PTA produksi saja, distributornya lain. Ini enggak, ini produksi distributor, ini juga buat perusahaan distributor lagi. Jadi nanti tinggal menunggu ya dijalankan atau enggak nih ya, evaluasi dari Komisi C dan juga Pansus gitu ya Pak ya. Oke, Pak, untuk ranking BUMD di Jawa Timur sendiri ini seperti apa nih Pak? Ranking? Iya. Dengan internal Jawa Timur apa dengan provinsi lain? Internal Jawa Timur. Oh, kalau klasifikasi klasemen sementara BUMD namanya Bank Jatim. Bank Jatim ya. Itu hampir 420-an miliar per tahun ke Provinsi Jawa Timur. Yang lain ada namanya PJU lumayan 32-an miliar per tahun. Turun lagi AB masih 3 miliar, apa bersih kurang lebih. Ada PWU, cuma berapa? 1,2 miliar. Jadi tetap stopnya di Bank Jatim. Nah, ada nggak sih Pak mungkin kebijakan atau bagian dari Bank Jatim gitu yang bisa diimplementasikan di BUMD lainnya agar BUMD lainnya ini juga bisa bagus kinerjanya seperti Bank Jatim gitu? Oke.
Beda Mbak, beda cara, beda pola kerja juga. Kalau BUMD Bank Jatim kan memang ada aturan. Kan perbankan kan, ada OJK, kemudian PKPU macam-macam lah di situ. Nah, kalau yang lain ini, yang tentu ini sangat relatif. Nggak ada aturan yang mengatur mereka, hanya aturan perusahaan aja. Jadi PT BUMD itu punya 2 aturan. Pertama tentang BUMD, yang kedua adalah PT, berarti umum. Nah, disinilah kadang Ketimpangan ya Pak ya. ada penyesuaian di mana PT harus bisa bergerak macam-macam. Tapi di satu sisi kita ini BUMD, tidak boleh kemudian melakukan sesuatu atau langkah-langkah yang seperti hanya PT. Nah, ini di sini ada pembedaan. Jadi beda aturannya yang dipakai. Itu sih Mbak. Oke, Pak, tadi sempat Bapak bilang ranking nih ya. Ranking kalau di Jawa Timur gitu, sesama BUMD di Jawa Timur yang nomor 1 Bank Jatim gitu kan. Kemudian diikuti oleh BUMD lainnya. Kalau di provinsi lain, Pak? Provinsi lain, Jawa Tengah itu perbankan masih di atas ya. Namanya BPD Bank Jateng. Itu di atas. Lalu yang nggak ingat beberapa Jawa Tengah ya. Tapi ketika kita kunjungan kerja lalu sharing pendapat, kemudian sharing pengalaman, mereka lebih firm Jawa Tengah. Lebih firm. Kenapa bisa Jawa Tengah lebih firm? Padahal APBD-nya ini lebih tinggi Jawa Timur pastinya kan ya Pak ya? Jawa Tengah mungkin lebih cepat untuk menyesuaikan. Lebih cepat mereka evaluasi diri. Lebih cepat mereka bergerak. Ya memang semua nggak ada faktor lain kecuali faktor pimpinan. Kalau pimpinannya cepat bergerak, ya insya Allah cepat. Berarti ada apa dengan pimpinan? Ya itu. Kenapa pimpinan nggak segera? Tapi selama ini, kalau menurut Pak Asari sendiri, sebetulnya udah ada nggak sih Pak gebrakan-gebrakan dari BUMD kita gitu yang bisa kok jadi lebih baik gitu loh ke depannya? Oke, bisa. Jadi begini. Ini sekaligus untuk diketahui termasuk para pimpinan daerah. Gubernur punya cara ya, misalnya tidak harus pecat lah. Jadi saya pecat gitu. Itu sebenarnya ending paling akhir. Mestinya punya kriteria. 3 bulan ini lu harus dekat sekian ya. Triwulan sekian, semester sekian, setahunan sekian. Kalau tidak bisa mencapai triwulan, mencapai semesteran, apa yang harus dilakukan? Kamu izin mundur diri atau diganti atau izin saya boleh memecat kamu. Nah, tawaran-tawaran begini ini saya kira harus dilakukan sebagai supervisi kegiatan yang diadakan BUMD. Saya kira hanya supervisi kok. Nah, tinggal kemauan pimpinan atau elit di Jawa Timur terutama eksekutif untuk melakukan evaluasi, monitoring, supervisi kaitan dengan BUMD. Kalau kami selaku mitra dengan BUMD tentu sudah menyampaikan harus punya namanya kurva kenaikan. Triwulan ini lu berbuat apa? Sudahkah rencana yang dilakukan tahun depan sudah direncanakan? Lalu evaluasinya per 6 bulan ini kayak apa? Setahun kayak apa? Jadi kita sama-sama paham. Udah kita tunggu 3 bulan dia mau mendapatkan 500. 6 bulan dia rencananya 1 miliar. Di setahun dia mau 2 miliar, itu kita pantau bisa nggak dia. Kalau kerjanya ini hanya tetap aja nggak ada inovasi yang dahsyat, ya mungkin nggak sampai 500, mungkin nggak sampai 1 miliar, mungkin nggak sampai 2 miliar per tahun. Nah di sini perlu evaluasi, perlu manajemen. Maka menurut saya catatannya adalah di 3 hal kaitan dengan maksimalisasi BUMD itu. Kurva ini, timeline ini, sebelumnya belum ada Pak berarti? Mestinya sudah. Mungkin ini dampak dari manajemen. Kemudian itu tadi Mbak, persen masing-masing dari BUMD ini ya tidak atau belum kompeten. Saya sampaikan di awal. Kenapa kok belum kompeten? Iya memang barang ini tiba-tiba ada. Coba dibuka siapa yang misalkan begini Mbaknya. Host yang dicari adalah host yang senyumnya ramah, paham materi. Betul. Gitu ya. Nah, tapi kalau tiba-tiba kok Mbaknya ini kok ada lalu materinya nggak seberapa paham, kemudian usianya kurang remnya. Kenapa kok di sini? Oh ternyata temennya. Itu maksud sehingga apa ya? Bolehlah temennya. Nah, tapi harus yang berkompeten itu tadi ya Pak ya.
deadline-nya Pak. Gimana nih ke depannya kalau misalnya apa yang sudah disampaikan oleh Pansus ternyata tidak tercapai, tidak dilakukan. Nah, harusnya seperti apa? Apa Ya, yang akan terjadi? Oke, tentu waktu fraksi PKB menyampaikan ini di depan gubernur, kita sampaikan bahwa harus ada perubahan yang signifikan terhadap BUMD yang kita berikan catatan merah catatan kinerja. Yang kedua, jikalau kemudian tidak direspon oleh gubernur, lalu kemudian bahkan ada pembiaran, maka mungkin kita coba lagi buat pansus lagi, kan bisa lagi. Kalau kemudian pansus lagi tidak sampai kemudian 3 kali, maka mungkin bisa jadi fraksi-fraksi akan kita ajak berunding, atau mungkin dari pandangan fraksi yang lain, mau Golkar, mau Nasdem, mau Demokrat, mau Gerindra, bagi yang punya visi yang sama, mungkin bisa jadi keluar bahasa akan menggunakan haknya DPR. Apa itu bisa hak angket, bisa interpelasi, itu lebih dalam lagi. Maka sebelum itu jauh, maka mungkin di benak kita adalah menggunakan pansus dulu, kemudian coba dipansuskan lagi sampai 3 kali lagi. tadi apa ya? Jikalau memang kok bener-bener nggak bisa karena sesuatu something wrong ya, ya mungkin baru kita akan menggunakan haknya. Tapi itu langkah itu masih ini Mbak. Masih lama ya Pak Masih ya? lama, kita harus butuh komunikasi, butuh pandangan yang sama terhadap fraksi-fraksi. Tapi saya meyakini kok fraksi-fraksi yang lain juga mempunyai misi sama, visi yang sama, bagaimana BUMD bisa maksimal, lalu berujung pada pendapatan yang bisa ikut serta membantu program pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. Tapi sampai saat ini semua fraksi sevisi ya Pak ya? Sevisi ya. Pak, pesan terakhir nih Pak untuk mungkin direksi-direksi dari BUMD di Jawa Timur nih, supaya kinerjanya ke depannya lebih bagus, sehingga nantinya juga PAD-nya bagus, bisa mensejahterakan masyarakat Jawa Timur. Apa itu? Pesannya. Ya, pesan saya. Pertama ini dalam ya pesan saya. Ya. Koreksi diri dulu. Saya di sini ini untuk apa? Lalu demi apa? Niatnya penting. Niatnya gak ditoto, melenceng. Niat itu penting sekali. Apa? BUMD kalau dikelola baik, itu loh uang demi masyarakat. Bukankah dengan cara kita menjadi direktur atau person-person yang di BUMD itu niatnya baik, insya Allah masyarakat di Jawa Timur karena mendapatkan akses, mendapatkan support dari BUMD, tentu akan membanggakan secara pribadi. Misalnya begini, hasil dari BUMD masuk pajak untuk Jawa Timur, ini untuk beasiswa berapa yang bisa kita sekolahkan. Lalu untuk tunjangan guru TPQ itu Mbak, guru madin itu, guru madrasah itu, sebulan itulah yang nerima 150.000, hanya 50 sebulan coba. Bahkan ada di daerah saya itu, di daerah Apil itu, masih ada nerima 50.000 per bulan. Yang dikelola anak kecil-kecil itu, yang nakal-nakal, membayangkan ya 50.000 sebulan, cukup untuk apa? Nah kalau nggak disupport lewat APBD Jawa Timur, mereka ini rakyat, ini masyarakat, maka harus kita bantu semampunya. Kalau saya di DPR, saya coba untuk melakukan ini. Di eksekutif dicoba. Di BUMD, mestinya juga dicoba. Ini bukan untuk kita, tapi untuk masyarakat. Betul. Gitu. Oke, terima kasih Pak Asari atas waktunya, penjelasannya menarik sekali ya, sobat selalu. Dan pastinya hal ini harus kita kawal bareng-bareng ya Pak ya. Semoga nanti ke depannya kinerja BUMD juga bisa menjadi semakin lebih baik lagi. Sekali lagi terima kasih Pak Sari atas waktunya, dan sobat selalu. Kita akan kembali lagi nanti pastinya di episode lainnya di podcast Ngode.